Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bangun ruang kubus part atau bagian yang kedua. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah jaring-jaring kubus, mencari volume, mencari luas permukaan, serta mencari panjang rusuk. Baiklah anak-anak, disimak ya dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Yang pertama akan kita bahas adalah jaring-jaring kubus. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan jaring-jaring kubus? Baiklah, bisa saya beritahu ya. Jaring-jaring kubus adalah beberapa gabungan dari bangun datar yang membentuk bangun ruang kubus. Jaring-jaring kubus terdiri atas 6 sisi yang berbentuk persegi. Agar kalian lebih paham, kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar kubus yang masih berbentuk bangun ruang. Nah, kalau ke-6 sisi pada bangun ruang kubus itu kita buka atau dibentangkan, maka bentuknya akan seperti itu. Nah ya, pada masing-masing bagian dari ke-6 sisi itulah jaring-jaring kubus. Bentangan dari jaring-jaring kubus itu kalau kita gambarkan, gambarnya seperti yang ditunjuk oleh arah panah itu. Nah, kalian perhatikan ya, yang berwarna biru itu untuk bagian alas kubus, sedangkan yang berwarna hijau adalah bagian tutup atau bagian atas kubus. Selain jaring-jaring kubus yang tadi, masih ada beberapa bentuk dari jaring-jaring kubus lainnya. Kalian perhatikan gambar kubus itu. Untuk warna biru adalah alas kubus, sedangkan hijau adalah tutup kubus. Nah, kubus ini kalau kita buka atau kita bentangkan, dia bisa membentuk jaring-jaring kubus. Nah, apa saja ya? Itu kamu perhatikan. Nah, itu adalah jaring-jaring kubus yang pertama. Jaring-jaring kubus yang kedua, gambarnya seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam. Nah, yang keenam ini yang tadi ya nak ya. Lalu yang ketujuh, 8, 9, dan 10. Jadi ada 10 bentuk dari jaring-jaring kubus. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh soal yang biasanya keluar nak tentang jaring-jaring kubus. Pertanyaan di sana adalah gambar tersebut merupakan jaring-jaring kubus? Nah, kita sudah tahu ya bahwa itu adalah gambar dari jaring-jaring kubus, maka yang kita pilih adalah yang benar. Contoh soal yang kedua, gambar tersebut merupakan jaring-jaring balok. Kita sudah tahu bahwa itu adalah gambar dari jaring-jaring kubus. Maka kita jawabnya jangan benar, tapi kita pilih yang salah. Nah, itulah beberapa contoh soal tentang jaring-jaring kubus. Pada pembelajaran minggu yang lalu, kita sudah mempelajari tentang sifat dan ciri dari bangun ruang yang kedua, yaitu kubus. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kubus memiliki 8 titik sudut, kemudian 12 rusuk, dan 6 sisi permukaan yang berukuran sama dan berbentuk persegi. Yang harus kalian ingat bahwa setiap rusuk pada kubus panjangnya sama. Berikut ini adalah rumus dalam mencari volume kubus. Volume bisa juga disebut dengan isi. Ingat, kalau dalam soal dia mencari isi, itu artinya adalah volume. Lalu rumusnya bagaimana ya? Rumus volume kubus adalah volume sama dengan rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Atau V sama dengan R pangkat 3. Lalu kalau ada rumus untuk mencari volume kubus adalah V sama dengan S pangkat 3, itu juga sama saja nak ya. Selanjutnya rumus dalam mencari luas permukaan kubus. Kita tahu bahwa kubus terdiri dari 6 sisi. Berarti untuk luas permukaan rumusnya adalah L sama dengan 6 dikali rusuk dikali rusuk. Atau L sama dengan 6 dikali R pangkat 2. Lalu cara menghitung panjang rusuk kubus, untuk rumusnya adalah rusuk disingkat jadi R ya, sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Nah, inilah 3 rumus yang harus kalian ingat dalam menyelesaikan soal kubus. Agar kalian lebih paham, sekarang kita akan coba untuk menyelesaikan soal-soal berikut ini. Kalian simak ya.
Kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Di sana ada sebuah bangun ruang kubus dengan ukuran rusuknya panjangnya adalah 8 cm. Pertanyaannya adalah berapakah volume dan luas permukaan kubus di atas? Kita jawab ya. Untuk yang pertama adalah volume. Kita masukkan rumusnya, yaitu volume sama dengan rusuk dikali dengan rusuk. Kemudian kita masukkan berapa panjang dari rusuk, yaitu 8 cm dikali 8 cm dikali 8 cm. Kemudian kita kalikan 8 dikali 8, hasilnya kita kalikan 8 lagi. Maka yang didapatkan adalah 512 cm kubik. Ingat ya, untuk volume bagian satuannya harus ditambahkan pangkat 3. Oke, kita lanjutkan dengan mencari luas permukaan. Kita masukkan rumusnya, yaitu 6 dikali dengan rusuk dikali dengan rusuk. Kita tuliskan lagi di bawahnya 6 dikali. Untuk panjang rusuknya adalah 8 cm. Kemudian dikali dengan rusuk lagi, yaitu 8 cm. Kemudian kita kalikan 6 dikali 8, kan hasilnya 48. Kemudian 48 kita kalikan lagi dengan 8. Maka yang didapatkan adalah 384 cm persegi. Ingat ya, untuk luas jangan lupa bagian satuannya harus ditambahkan pangkat 2. Dibacanya adalah persegi ya. Jadi untuk volume dari kubus di samping adalah 512 cm kubik dan luas permukaannya adalah 384 cm persegi. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghitung panjang rusuk kubus. Tadi sudah saya beritahu ya, untuk rumusnya adalah rusuk atau R sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Sebagai contoh, kalian perhatikan gambar kubus yang ada di sana nak. Volume kubus di atas adalah 2744 cm kubik. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Nah, untuk menentukan panjang rusuk pada kubus, caranya volumenya ini tinggal kita cari akar pangkat 3-nya. Caranya bagaimana? Kita masukkan rumusnya, yaitu rusuk atau R sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Kemudian kita tuliskan volumenya berapa, yaitu 2744 cm kubik. Nah, kita akan mencari akar dari 2744 itu dengan cara, kalian perhatikan ya, kita pisahkan 3 angka dari belakang, kemudian kita beri garis sehingga menjadi 2 kelompok ya, yaitu yang bagian depan adalah angka 2 dan di bagian belakang adalah 744. Kemudian kalian masih ingatkan dengan bilangan kubik dari 1 pangkat 3 sampai dengan 9 pangkat 3. Nah, untuk angka bagian depan kamu perhatikan itu adalah angka 2. Kamu lihat yang hasil bilangan kubiknya tidak boleh lebih dari 2. Itu berapa? 1 ya. Maka untuk bagian depan itu adalah angka 1. Nah, sekarang kita tinggal mencari angka di bagian belakangnya. Nah, caranya adalah kamu lihat pada kelompok angka 744. Di bagian akhirnya itu kan adalah angka 4. Kamu lihat pada bilangan kubik yang mana yang hasil di bagian belakangnya ada angka 4-nya, yaitu 4 pangkat 3 ya. Maka untuk angka di bagian belakangnya adalah 4 ya. Nah, jadi panjang rusuk dari kubus di samping adalah 14 cm. Nah, untuk menarik akar ini sudah kita pelajari pada materi bilangan pangkat 3, kubik, dan akar pangkat 3. Bagaimana cara menghitung akar pangkat 3? Kalau kalian lupa, kalian boleh untuk menontonnya kembali. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham ya? Untuk hari ini Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.